Oke, baik semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai dan norma sosial dalam masyarakat ya. Sebelumnya teman-teman, ketika kita bahas tentang nilai, nilai adalah atau nilai itu sebagai konsepsi atau pemikiran ya, yang abstrak ya dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi nilai itu adalah anggapan, pemikiran, baik bener, baik nggak sih, jelek nggak sih, kan gitu ya. Itu kan nilai. Saya menjudge seseorang itu contoh. Oh dia baik, oh dia jahat. Nah itu kan hasil penilaian. Berarti ada sesuatu yang apa namanya? Ada sesuatu yang di mana memang kita bisa menyimpulkan, oh dia baik, oh dia buruk, oh dia jahat. Contoh seperti itu. Nah itu adalah nih nilai. Nah tadi nilai adalah eh, konsepsi atau pemikiran yang abstrak ya. Jadi pemikiran yang tidak terlihat ya. Abstrak itu tidak terlihat dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Ini baik loh, ini buruk loh, ini baik loh, ini jangan loh, ini karena buruk, ini bahaya loh. Ini kan penilaian. Hasil dari sesuatu atau apa namanya atau tindakan apa namanya? Tindakan seseorang dalam menjudgment, dalam menilai seseorang gitu ya. Itu kan nilai. Sedangkan nilai sosial tadi kan nilainya ya, nilai itu sesuatu yang abstrak atau pemikiran yang abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk ya. Tadi udah saya sampaikan juga. Nah, sedangkan nilai sosial adalah kualitas perilaku pikiran. Jadi ada kalau apa nilai sosial ini kualitas perilaku, pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Intinya adalah hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Nah, ini kalau apa nilai sosial itu nilai atau apa nilai sosial itu adalah apa namanya kualitas atau perilaku seseorang atau pikiran seseorang atau karakter seseorang yang dianggap masyarakat tuh baik dia tuh ya, atau diinginkan oleh masyarakat. Nah jadi kayak gini loh, harusnya kamu tuh kayak si Irfan tuh hebat, dia bisa ini nih. Nah itu nilai sosial. Jadi apa apa namanya perilaku atau apa namanya pikirannya ya, pikirannya dianggap eh, pikirannya apa atau karakternya yang dianggap masyarakat baik dan benar. Kamu tuh harus kayak si Irfan tuh, dia rajin sekolahnya, dia jarang izin, dia jarang nggak masuk gitu. Nah itu kan hasil atau nilai sosial ya. Nilai sosial tadi ya, perilaku, pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Tadi kalau menilai aja tadi hanya hanya sesuatu eh, pola pikir yang abstrak tidak terlihat ya dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk ya. Kalau ya apa namanya nilai sosial itu perilaku, pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Jadi kan gini, kita nggak bisa menilai diri kita, tapi orang lain bisa menilai diri kita baik apa buruknya. Nah, itu dalam masyarakat tentunya ya. Nah, itu nilai sosial gitu ya. Contohnya apa? Contohnya nanti sini ada gak contohnya ya? Oke. Contohnya kita anggap di sini eh contoh tadi kamu kayak si enggak ya, dia rajin sekolahnya, dia tak pernah bolos ya, itu nilai sosial. Tadi kan perilaku, pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik. Bisa aja perilakunya, bisa aja pikirannya. Dia hebat loh, dia bisa memberikan ide-ide yang baik untuk kita ya. Nah, itu kan nilai ya yang diberikan oleh masyarakat atau yang dianggap baik oleh masyarakat. Dan tentunya hasilnya diinginkan ya, hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Dan di sini ada kata dan layak ditiru oleh siapa? Orang lain kayak gitu. Jadi lebih ke percontohan ya, contohnya gitu ya. Nah, begitu ini. Oke ya, kalau nilai sosial itu nilai yang dianggap baik oleh masyarakat dan bisa ditiru atau layak ditiru gitu. Ah tadi rajin sih itu. Kamu jangan kayak si A ya, dia bolos setiap hari, dia nggak pernah sekolah, dia malas apa namanya? Dia keinginan cuman di rumah jajan, tidur dan seterusnya. Bisa aja gitu. Nah, contohnya itu kan nilai.
ya yang dianggap buruk oleh apa? Masyarakat. Nah, tapi kalau nilai sosialnya itu adalah perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dengan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, sini kontraksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Ya, kontraksi. Konstruksi ya. Konstruksi itu kan lebih ke bangunan masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Jadi nilai itu hasil dari interaksi antar masyarakat ya. Karena kita nggak bisa menilai seseorang ketika tidak ada tindakan, nggak ada interaksi ya dengan masyarakat, dengan seorang yang penilai itu, gitu. Dengan masyarakat lah pada dasarnya gitu ya. Misal tadi saya sampaikan bahwa si Andi itu rajin ya. Nah, itu nilai rajin itu hasil dari interaksi. Dia ketemu, dia melihat, oh dia sering sekolah, dia bisa komunikasi. Nah, itu apa namanya? Dia bisa menilai. Disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu atau sejak lahir. Nah, nilai ini disebarkan antara sesama warga dari mana dari masyarakat. Intinya nilai ini bukan bawaan individu sejak lahir, enggak, karena sejak lahir dia nggak tahu apa-apa. Biasanya nilai itu atau tindakan ya apa tindakan yang nilai sosial ya, tindakan yang baik itu biasanya ada orang tua atau keluarga yang apa membimbing ya. Di samping itu sekolah juga gitu. Lalu apalagi? Lalu di sini, sorry terus apa lagi teman-teman? Di sini terbentuk melalui sosialisasi, proses belajar kayak gitu. Oke, saya saya lanjutkan. Nah, tadi disebarkan antara sesama warga masyarakat. Intinya bukan bawaan individu sejak lahir. Jadi nilai sosial itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir tadi ya, melainkan dipelajari dari lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Jadi dia hidup di mana, dia akan menyesuaikan tempat itu. Ya, kalau lingkungannya jelek ya pasti dia akan terbawa arus dia jelek. Tapi kalau lingkungannya sehat, dia akan terbawa arus sehat seperti itu. Nah, contoh di sini adalah seorang bayi tidak langsung tahu cara menghormati orang tua. Anak belajar sopan santun dari orang tua, guru, dan orang di sekitarnya. Itu contohnya tadi ya. Tentang disebarkan nilai itu disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir ya. Misal nih kalau pergaulannya lah ya, anggap aja pergaulannya baik dengan orang-orang yang baik, maka dia akan terjerumus ke hal-hal yang baik. Tapi kalau dia masuk ke dengan lingkungan-lingkungan yang memang nggak sehat, maka dia akan terjerumus juga ke hal-hal yang kurang baik ya, nggak sehat seperti itu. Nah tadi bukan bawaan individu sejak lahir. Jadi nilai itu bukan bawaan dia sejak lahir ya. Jadi seorang bayi tidak langsung tahu cara menghormati orang tua, apalagi dia harus diajarkan oleh siapa? Oleh orang tuanya ya, tentang sopan santun, oleh gurunya dan orang di sekitarnya. Seperti itu. Dia akan terbawa arus kan seperti itu ya saya sampaikan tadi. Nah, ketiga terbentuk melalui sosialisasi proses belajar. Nah, jadi nilai ini terbentuk melalui sosialisasi ya. Ada communication, ada ketemu ya, ada proses belajar lah istilahnya di situ ya. Di sini kan proses belajar. Jadi seorang memperoleh nilai, norma atau cara hidup masyarakat melalui apa? Proses belajar, baik melalui apa? Melalui siapa? Dari keluarga, dari sekolah, media atau lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti apa? Di sekolah, siswa belajar untuk antri, menghargai pendapat orang lain dan disiplin waktu. Nah, itu itu terbentuk dari sosialisasi ya, proses belajar. Nah, seperti itu ya, itu nilai tentang tadi terbentuk melalui sosialisasi proses belajar. Karena kita bisa tahu, bisa mengetahui, bisa mengikuti dengan dengan bimbingan ya,
dengan apa namanya arahan dari siapa? Dari sekolah, guru. Ketika kita siap ya untuk belajar ya, tapi ketika ada orang yang ke sekolah itu hanya untuk main-main, bisa aja begitu. Nah, apa namanya? Nah, karena tadi prosesnya terbentuk melalui apa namanya nilai proses belajar. Ya, segala sesuatu itu karena ada pembelajaran di dalamnya. Kita bisa apa menghargai orang lain karena apa? Ada proses di dalamnya. Ada kita dibina, kita dibimbing ya, di sekolah gitu. Kita diajarkan untuk apa namanya untuk apa sopan santun ya kita singgung norma juga kita diajarkan juga untuk apa saling menghormati menghargai. Nah itu kan apa namanya hasil dari proses belajar. Nah, contohnya tadi di sekolah siswa belajar untuk antri ya menghargai pendapat orang lain ya di sekolah atau di lingkungan juga ya atau di sekolah lah dan disiplin waktu. Nah, ketika hasil dari proses belajar ini nanti dia udah keluar dari sekolah dia akan terbiasa. Itu nilai. Nilai itu sesuatu yang akan terus berjalan nantinya. Ketika apa? Ketika kita sudah apa namanya terbentuk kan dibahas tentang terbentuk ya melalui proses sosialisasi atau proses belajar. Jadi seseorang itu belajar hari ini untuk apa? Untuk masa depannya gitu. Mereka belajar cara menghargai orang, cara apa namanya? Cara menghargai, cara apa namanya? Menghargai itu panjang ya, ada menghargai perbedaan pendapat dan seterusnya. Dan itu karena apa? Karena dia memahami dan memahami itu karena ada proses di dalamnya, itu belajar gitu ya. Nah, bagian dari usaha bagian keempat ya ini ya. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Nah, di mana nilai dan aturan sosial dibuat agar manusia bisa apa? Bisa hidup nyaman, aman dan diterima oleh siapa? Oleh masyarakat ya. Aturan menjaga kebersihan lingkungan ya, muncul karena apa? Masyarakat ingin hidup sehat dan nyaman. Ini apa namanya? Usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Jadi kepuasan itu hasil dari diri sendiri dan disinggung terkait dengan nilai itu ciri-cirinya adalah bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan. Jadi dilihat dari pemenuhan kebutuhannya. Dia butuh apa nih? Dia puas nggak terkait dengan kebutuhan itu setelah dia terpenuhi istilahnya gitu ya simpelnya. Sehingga apa? Nilai dan aturan sosial dibuat agar manusia bisa hidup nyaman, aman, dan diterima dalam masyarakat. Contohnya apa sih aturan menjaga kebersihan ya? Dia apa namanya ingin memenuhi kebutuhannya ya, menjaga kebersihan lingkungannya. Tentu ini muncul apa? Kenapa? Karena masyarakat ingin hidup sehat dan nyaman ya. Jadi kepuasannya di situ bersih, nyaman, enak, sehat ya puasannya seperti itu keadaannya. Dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Nah, di sini nilai sosial dalam masyarakat bisa membentuk sifat kepribadian. Nah, ini mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Jadi tergantung kalau tadi saya sampaikan kalau orang itu bergaul dengan seseorang yang di mana orang itu salah ya, dia akan terjerumus ke hal-hal yang salah. Tapi ketika orang itu baik, lingkungannya baik, dia akan terjerumus ke hal-hal yang positif atau baik gitu ya. Nah, di sini dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Nilai sosial dalam masyarakat bisa membentuk sifat, kepribadian, dan cara berpikir individu. Tergantung apa namanya, tergantung lingkungannya biasanya gitu ya. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kejujuran cenderung tumbuh menjadi pribadi yang jujur. Nah, seperti itu. Apa seseorang yang apa namanya, yang selalu diajari, yang selalu ikut apa bimbingan ya atau pengajian, dia akan mengikuti aturan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu. Dan tentu ini juga selaras ya akan mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Di mana anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kejujuran, ya misal keluarganya itu jujur, baik, atau enggak lingkungannya teman-temannya jujur semua nih, ya, dia taat kepada aturan, dia memahami aturan-aturannya, maka anak tersebut cenderung tumbuh menjadi pribadi yang
yang sesuai dengan yang dia lakukan dari kelompok itu, kayak gitu. Kalau orang itu apa namanya bergaul dengan orang-orang yang atau lingkungannya yang nggak sehat, misalnya malas belajar, malas sekolah, maka dia akan menjadi kepribadian atau pribadi yang seperti itu juga, karena akan terbawa arus kan gitu ya. Itu sosial tuh seperti itu, ketika kita nggak bisa menahan dirinya. Di sini memiliki pengaruh yang berbeda antar masyarakat ya, antar warga masyarakat. Tidak semua orang menerima pengaruh sosial atau nilai ya dengan cara yang sama ya tentunya. Ada yang sangat terpengaruh, ada yang tidak terlalu. Jadi memiliki pengaruh yang berbeda antar masyarakat. Jadi semua orang itu berbeda-beda ya tadi ya. Tidak semua orang menerima pengaruh sosial dengan cara yang sama. Ada yang sangat terpengaruh, ada yang tidak terlalu. Contohnya seperti apa sih? Di lingkungan religius, di lingkungan keagamaan, ada orang yang menjadi sangat taat beribadah terhadap ada terhadap Tuhan ya tentunya ya. Tapi ada juga yang kurang terpengaruh dan tetap menjalani hidup sesuai pilihan pribadinya. Bebas dia melakukan sesuatu, misal kayak nggak ada pikiran gitu ya. Tapi ketika ada yang terpengaruh, kita itu harus melakukan mengikuti aturan yang diperintahkan Tuhan ya. Yang Allah perintahkan untuk kita. Ada yang taat di situ gitu ya. Maka dia akan melakukan ibadah secara terus continue ya. Taat beribadahnya gitu ya. Karena apa terpengaruh kan. Tadi nilai itu mempengaruhi apa yang berbeda antar masyarakat. Jadi nilai ini berpengaruh terhadap perbedaan antar warga masyarakat ya. Jadi ada yang taat, ada yang enggak gitu ya contohnya. Tapi ada yang kurang terpengaruh dan tetap menjalani hidup sesuai pilihan pribadi seperti itu. Nah, terus lagi contoh di sekolah, misal contoh simpelnya begitu atau di lingkungan ya. Orang teman-temannya ada yang ya biasa ya kalau di sekolah teman-teman ya, ada yang taat terhadap terhadap apa namanya guru, maksudnya ada yang hargai guru, ada yang enggak gitu, ada juga yang apa namanya sifatnya itu kayak yang sering bully gitu ya, dia tuh nggak taat ya kepada Tuhannya, kepada gurunya, karena di sekolah dilarang untuk membuli ya. Bahkan guru sering berbicara tentang jangan ngebully ya, jangan melakukan sesuatu yang bisa melecehkan orang lain atau melakukan merendahkan orang lain. Nah itu, nah ketika dia masih aja membuli berarti sugesti atau apa namanya itu pengaruhnya sugesti itu pengaruhnya belum belum begitu dirasakan, nanti masih ada aja yang masih ngebully karena kebiasaan biasanya seperti itu. Cenderung berkaitan satu sama lain dalam membentuk sistem nilai. Nah, di sini nilai itu cenderung berkaitan satu sama lain dalam membentuk sistem nilai. Nilai sosial saling berhubungan ya. Jadi saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk satu kesatuan sistem yang jadi pedoman perilaku masyarakat. Ya, di mana nilai sopan santun berkaitan dengan nilai hormat ya. Contohnya begitu. Jadi nilai sopan santun itu berkaitan dengan nilai hormat kepada siapa? Kepada siapa aja, misal orang tua, pada adik juga ya kita hargai, hormati ya, siapapun yang ada di sekeliling kita. Nah, tanggung jawab dan solidaritas ya, kita harus tanggung jawab apa yang kita lakukan. Nah, kita juga harus solider ya terhadap keluarga kita, terhadap teman kita, terhadap sesama kita ketika tindakan-tindakan yang memang benar gitu. Solidar itu apa sih? Solidaritas itu kebersamaan ya. Kita harus jadi tadi nilai sopan santun itu berkaitan dengan nilai hormat, tanggung jawab, ya, solidaritas, ya, dan keseluruhan membentuk budaya saling menghargai di masyarakat. Jadi nilai itu cenderung berkaitan satu sama lain dalam membentuk sistem nilai ya tergantung tadi budayanya di masyarakat. Kalau budayanya itu baik ya maka akan dibawa tuh junjung seperti itu. Jadi tadi nilai contohnya adalah nilai sopan santun berkaitan dengan nilai hormat, hormat kepada siapapun ya, anak-anak, guru ngaji, teman kita, adik kita, orang tua ya, orang yang lebih tua dari kita harus saling menghargainya, menghormatinya. Kita juga harus sopan santun ya, contohnya begitu ya. Sopan santun kepada siapa? Kepada sekeliling kita. Jadi kita juga harus tanggung jawab apa yang kita lakukan, yang sampai kita melakukan sesuatu
kita malah nggak tanggung jawab. Misalnya contoh seperti apa? Karena gini ya, karena manusia itu akan beraktivitas ya, melakukan apapun. Contohnya bermain bola ya. Contoh hal kecilnya bermain bola. Bermain bola itu tentunya ada tanggung jawab risiko tentunya ya. Risikonya seperti apa? Ya bisa aja mungkin nendang apa namanya salah nendang bola gitu ya, atau bolanya kena kaca ataupun nah itu harus tanggung jawab di situ. Nah itu cenderung apa nilai itu berkaitan satu sama lain bentuk sistem nilai. Jadi ada sistemnya. Nah, selain solidaritas, solidaritas itu kebersamaan. Ya, kita harus menjunjung tinggi itu, ya. Apa saya kita memiliki nilai yang baik di masyarakat, ya. Tanggung jawab ya di sekeliling kita. Kita misal ngerusak ngerusak apa buku teman kita ya, ngerobek nggak sengaja, kita tanggung jawab aja meskipun nggak sengaja. Itu kan nilai, nilai yang apa namanya? Nilai yang berkaitan satu sama lain gitu. Keseluruhan membentuk budaya saling menghargai di masyarakat. Intinya adalah tensinya di bagian ke-7 ini cenderung berkaitan dengan satu sama lain dan bentuk sistem nilai itu adalah bentuk budaya saling menghargai di masyarakat ya, mengetahui, menghargai, tanggung jawab ya, solidaritas kebersamaan seterusnya. Nah, fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial itu apa sih ya? Fungsi dan nilai apa? Fungsi nilai sosial ini adalah menyumbang perangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok ya. Nilai sosial tentunya membantu menentukan kedudukan atau penilaian terhadap seseorang ya atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan sikap, perilaku dan kontribusinya. Nah, ini fungsi nilai itu tadi menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok ya. Apa namanya? Kita ambil contohnya dulu ya. Guru, ustadz, atau tokoh masyarakat biasanya dihormati karena apa? Dianggap punya ilmu dan kontribusi bagi masyarakat. Sebaliknya, orang yang sering membuat masalah dinilai rendah oleh masyarakat. Contohnya begitu. Ya contohnya yang dianggap apa namanya buat masalah dinilai rendah oleh masyarakat. Contohnya adalah eh, karena dia nggak punya ilmu misalnya, ya tentu ini akan menjadi bumerang. Artinya penilaian dari masyarakat itu sangat rendah. Ya ngapain dia nggak ada kontribusinya gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Nggak dianggap lah bahasanya begitu ya. Nah, tapi kalau guru, ustadz atau tokoh siapapun yang mungkin kaya, yang dia bisa mengajari ya, ustadz yang biasa membimbing ya, dia akan dihormati karena apa? Dianggap punya apa? Ilmu dan kontribusi bagi masyarakat. Dia bisa memberi gitu ya. Dia bisa apa? Dia bisa apa namanya? Memberikan apa? Manfaat untuk masyarakat seperti itu. Nah, itu menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Tadi sampaikan nilai sosial itu membantu menentukan kedudukan atau penilaian terhadap seseorang ya atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan sikap, perilaku, kontribusinya. Nah, jadi apa? Jadi ketika kita kan udah belajar nih sini, Mbak. Jadi apa? Artinya kita harus bisa menjadi seseorang yang bermanfaat atau berguna untuk masyarakat sehingga kita bisa dinilai baik oleh masyarakat seperti itu. Apa yang kita inginkan ya untuk masyarakat kita benahi gitu ya. Berikan apa kemudahan untuk masyarakat ya. Misal tadi ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi tokoh masyarakat yang biasa dihormati karena dianggap punya ilmu atau punya kontribusi. Ya. Kontribusi itu contohnya adalah memberikan mungkin bantuan ya gitu ya. Itu kan akan dianggap apa dianggap memiliki apa namanya harga sosial dari suatu kelompok kayak gitu atau nilai sosial ya yang ditetapkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, berikutnya adalah mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nah, ini fungsi nilai sosial. Jadi fungsi nilai sosial ini mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku ya. Jadi nilai sosial menjadi panduan bagaimana seseorang seharusnya bersikap ya. Berpikir dan bertindak agar sesuai dengan norma dalam masyarakat. Tentu kita itu dalam masyarakat kita harus bisa berpikir dan bertingkah laku yang baik tentunya jangan sampai berpikir-pikir yang hal-hal yang buruk ya
sehingga berakibat fatal untuk diri kita sendiri ya. Contohnya seperti apa sih? Nilai kejujuran membuat seseorang berpikir untuk tidak menipu dan dalam jual beli ya. Nilai kesopanan membuat pelajar menghormati guru saat berbicara. Jadi nilai ini penting ya. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Fungsinya itu tadi contohnya adalah nilai kejujuran membuat seorang berpikir untuk tidak menipu dalam jual beli atau melakukan penipuan dalam sesuatu hal apapun. Nah, itu kan nilai kejujuran, itu berpikir ya. Dan bertingkah laku, nilai kesopanan membuat pelajar menghormati guru saat berbicara. Ya, ketika kita memiliki nilai kesopanan, kita memiliki norma kesopanan, anggap aja ya. Norma itu kan nilai juga. Membuat seseorang ya bisa menghargai siapapun kayak gitu. Nah, ketika dia bisa dia memahami apa itu arti kesopanan, bagaimana cara hidup yang baik dan benar, dia kan menghargai ya, menghormati ya, siapapun yang saat itu berbicara. Contohnya mungkin tadi guru ya, atau murid dengan guru atau pelajar dengan guru ya. Guru atau pelajar yang memiliki kesopanan akan menghormati guru saat berbicara. Nggak mungkin ya dia sedang menjelaskan, dia ngomong rame-rame belajar malah rame gitu, malah ngomongin apa nggak jelas gitu ya sama temennya. Itu tanda orang yang tidak memiliki kesopanan, tidak memiliki etika, tidak memiliki nilai kesopanan di dalam dirinya, seperti itu. Nah, intinya adalah tadi yang nomor 2 ini adalah mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, itu fungsinya nilai sosial. Jadi kita harus bisa berpikir yang baik, bersikap yang baik ya, bertindak yang baik ya. Tingkah laku kan tindakan seperti itu. Tindakan itu dalam arti luas sangat banyak sekali ya. Nah, kita nih ketemu sama orang aja ada tata keramanya kan, ada tingkah lakunya, ada yang nyapa ya, itu kan hasil dari pola pikir kita gitu ya, dari pikiran kita ya. Seperti itu. Nah, saya nyapa nah itu kan berpikir, berarti dia memiliki nilai kesopanan. Terus lagi dia akan berpikir juga, saya nggak boleh melakukan sesuatu yang salah nih. Kenapa? Karena kalau salah tentu akan dinilai tidak baik di masyarakat. Contohnya begitu. Atau enggak, karena saya punya Tuhan dan Tuhan itu melarang kita untuk melakukan sesuatu yang salah atau yang di yang dilarang olehnya gitu. Contohnya seperti itu, kayak gitu ya. Nah, contohnya tadi nilai kejujuran membuat seseorang berpikir. Ya. Dia akan berpikir nih untuk tidak menipu dalam jual beli. Ketika seseorang berpikir, dia tidak akan melakukan sesuatu atau tindakan yang salah. Ya. Dan tingkah laku itu, tindakan itu hasil dari pola pikir, hasil dari pikiran yang dia lakukan. Oh, saya harus menghargai guru karena berdasarkan nilai kesopanan atau yang dianggap baik dan buruk itu tidak boleh gitu. Tidak boleh tidak menghargai atau tidak sopan terhadap siapapun termasuk guru, misalnya seperti itu. Bagian ketiganya adalah penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan sosial. Ya, jadi saat seseorang menghadapi dilema atau pilihan, ya nilai sosial membantu menentukan tindakan yang dianggap benar dalam menjalankan peran sosialnya. Nah, ini kan fungsi nilai sosial ini penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan sosial. Ya, jadi apa nih? Dia mau seperti apa nih? Kan gitu ya. Kan ini peran. Ya. Jadi saat seseorang menghadapi dilema atau nggak ada pilihan ya, atau bingung dia ya, untuk memilih, nilai sosial membantu menentukan tindakan yang dianggap benar dalam menjalankan peran sosialnya. Contohnya apa? Contohnya gimana nih? Seorang siapa ya? Contoh kecilnya aja ya. Seorang ketua RT ya menghadapi kasus warganya melanggar aturan. Karena nilai keadilan dan tanggung jawab, yang memutuskan untuk memberi sanksi sesuai aturan meski pelaku itu adalah kerabat dekatnya. Artinya apa? Artinya fungsi nilai sosial ini penentu ya. Terakhir manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. Jangan sampai orang itu nggak memahami, makanya ada aturan ya. Contohnya mungkin tadi jika seorang ketua ya, entah itu mau itu kepala desa ataupun siapapun yang melakukan yang menghadapi kasus ya, warga ya, baik itu untuk melanggar aturan ya, karena tentunya dalam suatu organisasi, suatu ruang lingkup, suatu kelompok
kita harus ada nilai keadilan dan tanggung jawab. Si RT itu si ketua itu dia harus bertanggung jawab, dia juga harus memikirkan nilai keadilannya. Maka ia memutuskan memberi sanksi sesuai aturan meski perilaku adalah kerabat dekatnya. Contohnya apa sih? Melakukan apa coba? Melakukan apa ya? Melakukan kesalahan. Nah, contohnya adalah apa ya, melanggar aturan ya, melanggar aturan apa nih, misalnya oke lah kita anggap aja undang-undang kali ya. Nah di undang-undang udah jelas juga ya, dia harus dihukum ya gitu ya kalau undang-undang. Kalau di ruang lingkup di hal kecil ya, contohnya apa ya, eh, melakukan kesalahan, misal dia hilap nih ngambil ngambil jambu orang di bawah pohonnya gitu ya, sudah di bawah gitu ya. eh em, si yang punyanya itu kan nggak terima nih, akhirnya dia laporlah ke RT gitu ya. Nah RT akan menghadapi kasus nih. Nah tentunya RT itu harus harus bijak juga gitu ya. Nah itu dia yang dimaksud adalah penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan sosialnya. Dia harus apa, dia harus apa, memberikan ya tentunya apa namanya, menindak ya, bertindak. Nah tentu karena dia melihat dari nilai keadilan, dia ngambil punya orang gitu ya, dan dia harus tanggung jawab ya, dia tentunya memutuskan memberikan sanksi sesuai aturan meski perilaku adalah kerabat, orang-orang dekat atau saudaranya atau siapapun, nggak pandang bulu ya, seperti itu ya contohnya. Fungsi nilai sosial ini sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat ya. Nah, nilai sosial mempererat hubungan antara anggota masyarakat nih, sehingga apa, tumbuh rasa kebersamaan dan saling dukung ya. Ya contohnya adalah gotong royong yang sering saya sampaikan juga, buat masyarakat desa bersama-sama membangun jalan atau membantu tetangga yang sedang hajatan. Bisa aja begitu. Nah, ini adalah uh, fungsi nilai ini sebagai alat solidaritas ya, kebersamaan di kalangan anggota kelompok ya. Solidaritas itu artinya kebersamaan ya. Ya, jadi nilai sosial ini adalah untuk mempererat hubungan antar masyarakat ya. Jadi masyarakat ini bisa tumbuh rasa kebersamaan dan saling mendukung ya, gotong royong ya gitu. Jadi apa namanya, contohnya adalah nilai gotong royong ya, nilai kebersamaan gotong royong, membuat masyarakat desa, membuat masyarakat suatu kelompok ya, bersama-sama membangun jalan ya, membantu tetangga yang sedang hajatan, ya hanya itu sih yang gotong royong sih ya, ya membangun jalan ya, bekerja bakti ya, beres-beres pinggir jalan ya, itu kan nilai gotong royong ya, kebersamaan. Terus lagi membantu tetangga yang hajatan, ketika ada orang yang berduka dia datang membantu juga, itu kan termasuk apa, alat solidaritas, alat apa, nilai apa, fungsi nilai sosial itu sebagai alat solidaritas gitu, kebersamaan. Nah seperti itu. Nah bagian 5, fungsi nilai sosial ini sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Nah tentu nilai sosial ini di bagian ini menjadi pengendali agar perilaku ya individu tidak merugikan orang lain ya, dan dan tetap sesuai aturan. Nah ini dan nilai ini memiliki kekuatan sosial untuk menekan atau menegur pelanggaran. Jadi ini tuh fungsi nilai sosial ini sebagai pengawas atau kontrol perilaku manusia, sehingga apa, perilaku manusia itu tidak semena-mena dan dia apa namanya, memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri ya. Oh melakukan ini itu salah, oh melakukan ini itu baik, itu kan hasil dari kontrol ya, atau alat pengawas ya, pengawas untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya apa? Contoh nilai kesopanan mencegah seseorang berkata kasar. Oh, ternyata kita jangan berbicara kasar, apalagi kan orang-orang berpendidikan ya. Ngapain kita berkata kasar ya di depan orang umum ya, di depan umum ya. Nggak ada gunanya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan, ya artinya menjauhi hal-hal yang dianggap tabu, dianggap dilarang seperti itu. Nah, orang yang melanggar nih biasanya mendapat teguran atau dikucilkan oleh siapa? Oleh lingkungan ya. Nah, contohnya tadi lah, nggak ada kontrol dia ngambil jambu orang, dan akhirnya apa? Dia bisa konflik dengan orang itu. Nah, itu akhirnya apa? Dia dianggap
jelek kan, atau enggak dia berkata kasar kepada siapapun, goblok lu atau apa loh misalnya gitu ya. Ini kan akan menjadi apa, bumerang ya. Dan apa namanya, dia nggak punya kontrol dalam hidup gitu ya. Dia di depan umum dia bilangnya kasar ya. Nah tentunya orang yang melanggar ini biasanya mendapat teguran atau dikucilkan oleh lingkungannya, ya jelas ya. Orang nggak suka lah. Dia apa namanya, ucapannya kasar, ya siapa yang mau hidup dengan selingkungan dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai apa namanya sesamanya gitu. Atau misalnya ya dia berkata kasar lah pada anak-anak, misalnya pengaruh minuman ya, pengaruh apalah itu ya. Nah ini itu yang akan dikucilkan di masyarakat, tentunya seperti itu. Nah teman-teman, karena memang waktunya udah panjang juga ya, nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pembagian nilai sosial. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.